Pernah nggak sih kamu ngerasa marah banget sama seseorang, tapi di saat yang sama, kamu juga nggak mau nyakitin dia? Marah itu wajar, manusiawi banget. Tapi seringkali, saat emosi udah di ubun-ubun, kita jadi nggak mikir panjang dan kata-kata pun meluncur tanpa saringan. Ujung-ujungnya, menyesal. Padahal, marah itu nggak selalu harus bikin orang lain merasa buruk. Kita bisa kok marah, tapi tetap sopan, tetap manusiawi, dan tetap menjaga hubungan. Di artikel ini, kita akan bahas cara marah yang sehat, tanpa harus ngebakar jembatan dengan orang lain. Kenapa kita marah? Marah sebenarnya adalah bentuk respon alami dari tubuh terhadap ancaman atau ketidakadilan. Menurut American Psychological Association, marah bisa jadi alat pertahanan diri sekaligus sinyal bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology 1983, disebutkan bahwa sekitar 70% kemarahan yang disampaikan dengan cara yang tepat justru bisa memperbaiki hubungan, bukan merusaknya. Ini karena marah bisa membuka komunikasi tentang kebutuhan dan batasan yang selama ini nggak terpenuhi. Marah itu nggak selalu salah. Kadang kita terlalu cepat mikir bahwa marah itu buruk. Padahal, marah adalah bagian dari spektrum emosi yang sehat. Yang bikin jadi masalah adalah cara kita mengekspresikannya. Ada dua tipe besar dalam mengekspresikan marah. Marah yang merusak, biasanya penuh teriakan, bentakan, bahkan kekerasan. Ini yang bikin hubungan hancur. Marah yang sehat, marah yang dikomunikasikan dengan tenang, jujur, dan tetap menghargai orang lain. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang yang sering menyimpan kemarahan cenderung lebih rentan terkena masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Sementara mereka yang bisa mengekspresikan marah secara sehat, justru lebih sehat secara emosional dan fisik. Tanda-tanda kamu mulai marah sebelum kamu meledak. Biasanya tubuh udah ngasih sinyal duluan loh. Contohnya, jantung berdetak lebih cepat, napas jadi pendek-pendek, otot menegang, dan suara di kepala mulai teriak. Kalau kamu bisa mengenali tanda-tanda ini sejak awal, kamu punya kesempatan untuk ambil kendali sebelum marahmu meledak nggak karuan. Tips marah tanpa menyakiti orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Gimana sih caranya marah, tapi tetap menghargai orang lain? Tarik napas dulu bro, atau sis. Kedengarannya sepele, tapi ini krusial. Teknik pernapasan seperti 4+7+8 bisa bantu kamu menenangkan sistem saraf. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Ulangi beberapa kali. Ambil jeda kalau perlu, kadang lebih baik ngomong nanti daripada sekarang. Kamu bisa bilang, aku butuh waktu sebentar buat nenangin diri sebelum ngobrol. Ini jauh lebih baik daripada langsung menyembur dengan kata-kata tajam. Gunakan kalimat aku daripada kamu. Contohnya, daripada bilang, kamu nyebelin banget, lebih baik bilang, aku merasa kesal saat kamu nggak menepati janji. Ini bikin lawan bicara nggak merasa diserang. Fokus ke perasaan dan kebutuhanmu. Komunikasikan apa yang kamu rasakan dan butuhkan, bukan hanya mengungkapkan kemarahan. Contohnya, aku ngerasa kecewa karena aku butuh kamu untuk ada saat aku butuh dukungan. Dengerin juga, marah sehat itu dua arah. Jangan lupa, beri kesempatan orang lain menjelaskan. Kadang kesalahpahaman bisa selesai cuma karena kita mau dengar. Jangan pakai kata-kata menyakitkan. Gak usah maki-maki, bawa-bawa masa lalu, atau ngehina. Kata-kata itu bisa membekas lebih lama dari yang kamu kira. Akhiri dengan solusi, bukan cuma ledakan. Setelah kamu sampaikan perasaanmu, coba diskusikan solusinya. Jadi, gimana caranya supaya ke depan kita bisa saling ngerti lebih baik? Contoh kasus, Bayu dan Dita. Bayu kesel banget, karena Dita, pasangannya, lupa ngucapin selamat ulang tahun, tapi dia milih buat nggak langsung marah. Dia ambil waktu dulu, baru kemudian bilang, aku ngerasa kecewa waktu kamu lupa hari ulang tahunku. Aku ngerti kamu sibuk, tapi hari itu penting buat aku. Aku cuma pengen kamu tahu itu berarti banget buat aku. Gimana reaksi Dita? Dia minta maaf, dan mereka malah jadi makin terbuka satu sama lain. Beberapa studi penting yang mendukung pentingnya marah sehat. Averill, tahun 1983, menyatakan bahwa kemarahan yang dikomunikasikan secara konstruktif justru meningkatkan pemahaman antar individu. Bushman tahun 2002 menyebutkan bahwa ledakan marah yang gak terkontrol bisa meningkatkan agresi, bukan menguranginya. Davidson dan Schwartz tahun 2001 bahwa emosi yang dikelola dengan baik, termasuk marah, dapat meningkatkan aktivitas korteks prefrontal bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan. Marah di lingkungan kerja? Bisa banget, asal tahu caranya. Kebanyakan orang mikir, kalau marah di tempat kerja, itu tabu. Tapi kadang, ada kondisi yang bikin kita harus speak up. Misalnya rekan kerja yang terus-terusan lepas tanggung jawab, kuncinya adalah tetap profesional.
Jangan bawa urusan pribadi. Sampaikan keluhan dengan data, fakta, dan tetap sopan. Misalnya, saya merasa terbebani karena beberapa tugas yang seharusnya dibagi rata, justru sering saya yang kerjakan. Saya ingin kita bisa lebih adil dalam membagi pekerjaan. Marah dalam hubungan keluarga, gak kalah penting dalam keluarga. Seringkali kita ngerasa bebas marah seenaknya, tapi ini justru bisa merusak hubungan jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kemarahan bisa mengalami stres kronis dan masalah kepercayaan diri. Penting banget untuk menunjukkan bahwa marah bukan berarti nggak sayang. Justru dengan marah yang baik, kita ajarkan pada anak dan pasangan bahwa setiap emosi punya tempat dan bisa dikomunikasikan. Kesimpulannya, marah itu hak kita, tapi tanggung jawab juga kita. Marah itu hak semua orang, tapi gimana kita marah? Itu tanggung jawab kita. Dengan belajar mengelola marah, kita nggak cuma jaga hubungan dengan orang lain, tapi juga menjaga kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Kamu nggak harus jadi orang yang selalu tenang, tapi kamu bisa jadi orang yang tahu kapan harus bicara, bagaimana harus bicara, dan kenapa itu penting. Yuk, mulai belajar marah dengan cara yang sehat, dan tetap menghargai orang lain. Karena hubungan yang baik bukan yang tanpa konflik, tapi yang bisa hadapi konflik dengan kepala dingin dan hati yang terbuka.